Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali, walau secara online. Mohon maaf ya sebelumnya karena malam hari ini harusnya offline di kelas. Tapi karena satu dan lain halnya, saya belum bisa ke kampus. Jadi masih fisioterapi untuk belajar jalan. Jadi saya buat online. Untuk malam hari ini masuk ke pertemuan ke-6. Kita bahas topiknya lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu lanjutan dari automatic system, di mana menghasilkan dua hal, yaitu sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Dan malam hari ini kita bahas tentang pemrosesan sinyal. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke. Nah, ini bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga kontrak perkuliahan. Untuk narasumber, saya masih belum bisa dapat. Nanti mungkin kalau sudah ada saya informasikan ke kelas ini. Kemudian minggu depan kita sudah masuk ke RPA, lusanya UTS. Nah, untuk tugas-tugas ini sendiri-sendiri, tidak berkelompok ya. Paling lambat sebelum UAS, masih banyak waktu, jangan sampai kelupaan untuk postkan satu persatu di tiap pertemuan. Untuk UTS minggu lusa, nanti berkelompok 1, 2, 3, maksimal 5 orang buat desain dan perancangan proyek otomasinya. Nah, kemudian nanti dibuatkan file PDF, Word, atau PPT-nya karena minggu lusa satu tes untuk tiap-tiap kelompok presentasikan proyek otomasinya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Suara saya terdengar tidak? Halo? Terdengar, Terdengar, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, kita awali untuk malam hari ini untuk pemrosesan sinyal, di mana minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang diagram mekatronika. Salah satunya ada automatic system, di mana automatic system terdiri dari discrete dan continue. Nah, hari ini melanjutkan untuk penjelasan discrete dan continue tersebut masuknya ke ranah pemrosesan sinyal. Nantinya lanjut untuk minggu depan kita bahas yang namanya RPA, robot proses otomasi. Nah, di proses sinyal, kalau di dalam dunia elektronika, ini ada dua sinyal, namanya sinyal analog dan sinyal digital. Nah, RPA ini nanti masuknya ke sinyal digital, kita bahas nanti minggu depan. Nah, sinyal secara umum didefinisikan sebagai suatu besaran fisis yang merupakan fungsi waktu, ruang, dan variabel yang lain. Nah, biasanya sinyal bentuknya berupa analog sinusoidal. Oke, nah biasa dipakai untuk apa? Untuk mengukur tegangan ataupun arus listrik, ataupun untuk mengukur suara. Nah, kalau pakai amplifier, nah kelihatan tuh kan grafik-grafiknya naik turun. Nah, kalau pakai mikrofon itu. Nah, kemudian dari sinyal analog dan sinyal digital, ini keluarannya bisa kita buatkan dalam bentuk fisiknya seperti apa, yaitu di CD ataupun DVD, di mana bisa kita isikan data digital di dalamnya. Nah, ini caranya nanti kita konversikan dari sinyal analog ke sinyal digital dan dituliskan ke hardware yang mau kita simpan.
Nah, ini biasa disebut untuk teknik DSP atau Digital Signal Processing. Nah, untuk DSP sendiri kita tidak belajar lebih banyak, hanya tipis-tipis di luarnya saja. Karena nanti dititik beratkan ke otomasi sistem. Nah, dari sinyal-sinyal ini nantinya bagaimana caranya kita mengkonversi dari analog to digital ataupun dari digital to analog yang mananya nantinya dalam bentuk digital itu sinyalnya sudah dalam bentuk biner. Nah, sehingga untuk yang sinyal digital ini sama seperti sinyal diskrit, terdiri dari 0 dan 1, ada maksimum dan minimumnya. Oke. Nah, sinyal umumnya biasanya didapatkan dari inputan. Inputannya bisa dari analog ataupun digital secara langsung. Awalnya dari analog. Nah, kemudian diproses. Nah, ketika diproses ini banyak sekali terkontaminasi dengan hambatan. Nah, salah satunya yaitu noise. Nah, ada juga noise itu dari sinyalnya itu sendiri, dari power supply-nya, dari sumbernya. Nah, misalkan itu dipengaruhi oleh induk pick up namanya. Misalkan karena ada gangguan dari tegangan listrik, sering turun tegangan, ataupun mungkin baterai atau aki itu ngedrop. Nah, itu seringkali nanti terganggu sinyalnya. Nah, sinyal ini nantinya bagaimana cara kita mempertahankan sinyal dalam bentuk aslinya ataupun menghilangkan noise tersebut. Noise tidak bisa dihapus, dihilangkan, tapi dikurangi. Nah, mengurangi noise tersebut sehingga sinyalnya sesuai dengan sinyal aslinya. Nah, itu nantinya di dalam teknik DSP bagaimana cara meningkatkan kualitas sehingga nanti sinyalnya sama atau tidak kurang, tidak lebih dari sinyal aslinya. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana caranya itu tidak, tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan sinyal dalam bentuk sinyal digital. Karena arahnya nanti minggu depan kita bentuknya ke RPA, ke aplikasi ataupun software dengan hardware nanti HDC dan DAC-nya seperti apa. Oke, saya cek apakah ada yang masuk. Belum ada, saya lanjutkan. Nah, si sinyal ini ketika kita ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, si sinyal ini ketika kita ingin mengambilnya, nah ini caranya kita mencuplik atau kita men-scan screen atau meng-capture. Kemudian barulah kita bisa menganalisis sinyal tersebut dan juga bisa mengkonversikan sinyal tersebut dari sinyal analog to digital ataupun digital to analog. Nah, biasanya kalau misalkan sinyal analog itu berupa suara, cahaya, suhu, tekanan, tegangan, dan nantinya akan kita konversi ke dalam digital akan mempunyai nilai biner 1 atau 0 atau kombinasi bilangan tersebut untuk heksanya. Nah, nanti kalau udah masuk ke dalam bentuk lebih tinggi, biner ke heksa berarti nanti akan bermain bitnya. Berapa byte dalam satu bit. Nah, disinilah nanti teknik digital signal processing atau pemrosesan sinyal menangkap, mengolah, menganalisis, dan mengkonversikan baik itu dalam digital to analog ataupun analog to digital. Dan proses ini menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, makanya nanti ada pembagiannya sinyal waktu kontinu atau dan sinyal waktu diskrit. Nah, seperti itu latar belakangnya ya. Nah, kita akan bahas apa itu waktu kontinu, apa itu waktu diskrit. Nah, waktu kontinu berarti sinyal tersebut berhubungan ataupun berketergantungan terhadap waktu sehingga dalam fungsinya algoritmanya fx terhadap t. Nah, fungsi sinyalnya itu tergantung atau dinyatakan dengan waktu. Berbeda kalau dengan sinyal waktu diskrit itu fxn, di mana n menyatakan nilai integral dari variabel independen yang digunakan.
Nah, sinyal digital nanti biasanya ketika dalam pengolahannya kita cuplik, baru kita analisis. Nah, mencupliknya nanti itu bisa menggunakan yang namanya ADC. Di dalam ADC yaitu ada unit bagian sample or hold. Nah, jadi ditunda kayak di pause gitu. Nah, kemudian ada juga unit quantizer. Quantizer itu yang akan melebarkan jalurnya atau periodenya, di mana nantinya quantizer ini dia akan membagi dalam bentuk waktu satu kali cuplik dan merubah menjadi beberapa level nilai atau periodenya bisa kita geser menjadi lebih lebar. Nah, ini ada menggunakan ada namanya teknik Gaussian quantizer. Nah, biasanya konsep ini kalau pengen dilihat lebih jelas itu menggunakan nama alatnya osiloskop. Nah, zaman saya dulu waktu kuliah, osiloskop itu harganya satu mobil Kijang kapsul. Nah, kalau sekarang mungkin lebih murah karena zaman udah berubah, lebih compact, lebih simple dan lebih murah biasanya kalau barang elektronik gitu. Oke, nah ini ada bentukannya di mana nanti ada unjuk kerja dari si ADC ketika dia bekerja, di mana akan membutuhkan parameter. Nah, pertama kecepatan ketika dia mencuplik, nah, itu semakin cepat semakin bagus. Kemudian kecepatan mengkonversi dari analog ke digital. Nah, biasanya kalau mengkonversi ini, nah nanti dia membutuhkan namanya sample hold dan quantizer. Nah, di quantizernya itu tergantung dari bitnya. Minimum ada 8 bit, maksimum 256 bit. Kemudian setelah itu metodenya. Nah, bagaimana untuk pengambilannya supaya nilai yang didapatkan sesuai dengan inputan yang mana tidak dipengaruhi oleh noise atau gangguan. Nah, ini ada proses sampling. Jadi ketika nilai XT berupa sinyal kontinu masuk, kemudian di sampler dicuplik, track screen capture, kemudian dimasukkan ke dalam quantizer untuk dilihat hasil analisanya sehingga nilainya berupa X KT. Jadi ada nilai K-nya berupa konstanta berapa kali periode yang akan mau dilebarkan dari fungsi ataupun sinyal kontinu yang didapat. Nah, disinilah, nah itu berupa sinyal kontinu ST akan menjadi nilai XKT, di mana sinyal kontinu berupa sinusoidal, hasilnya akan berupa menjadi sinyal diskrit. Nah, di sini nanti nilai diskrit dalam bentuk biner sudah mempunyai nilai heksa atau nilai binernya 0 dan 1. Nah, ketika dicuplik, itu namanya proses sampling, di mana tergantung dari berapa lama waktu dan frekuensi yang digunakan. Jadi biasanya frekuensi sampling itu minimal 2 kali frekuensi dari si sinyal inputannya. Jadi lebih lebar, lebih besar seperti itu. Dan ini ada gambar cara mengubah dari sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Nah, disinilah nanti ada proses untuk mengurangi noise dengan menggunakan filter anti-aliasing. Nah, contohnya seperti apa? Seperti LPF, low pass filter, atau HPF, high pass filter. Nah, kita nggak bahas tentang filter itu kita tinggal gunakan saja, sudah ada. Nah, biasanya pembahasannya dalam bentuk teknik elektro. Nah, di sini kita bahas ke dalam teknik informatika khususnya otomasi sistem. Nah, jadi filter-filter ini nanti yang akan mencuplik, kemudian akan mengurangi noise dan akan menampilkan hasilnya dalam bentuk gambar, khususnya dalam bentuk di display di osiloskop. Nah, dari gambar tersebutlah baru nantinya kita bisa membuat asumsi ataupun kesimpulan di mana untuk sinyal digital data yang masuk berupa sinyal kontinu in nantinya akan difilter menggunakan anti-aliasing baru masuk ke ADC. Dari ADC tersebut nanti berupa data yang digital baru bisa diolah oleh si controller, baik kita menggunakan microcontroller ataupun microprocessor, yang mana hasil outputnya
itu bisa dirubah dalam bentuk analog kembali. Nah, dalam bentuk analog inilah butuh yang namanya filter LPF, low pass filter ataupun HPF. Nah, baru bisa dipakai ke output untuk dikirimkan ke aktuator. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masuk? Oke, saya lanjutkan. Nah, di proses untuk sinyal digital sendiri, kalau semester yang lalu untuk mata kuliah IoT, nah kalian menggunakan ESP32, Arduino, ataupun yang lainnya itu sudah dibenamkan untuk ADC dan DAC-nya. Nah, sesuai dengan chip yang digunakannya. Nah, kalau zaman sebelumnya aku menggunakan Atmel atau ATmega, nah itu biasanya tidak ada. Apalagi untuk komputer Zilog atau Z80 kayak prosesor 80386 masih Intel lah, Intel Pentium 1 zaman dulu. Nah, itu terpisah. Nah, biasanya untuk chip-chip DSP ini bisa menggunakan DSP 2100, DSP 56001 dan sebagainya, di mana masing-masing chip ini mempunyai instruksi yang berbeda dan mempunyai kegunaan, ada plus minusnya. Nah, kalau yang sekarang itu biasanya menggunakan dari TMS, yaitu berupa parallel chip TMS 320C40, karena itu ketergantungan dari si controller yang digunakan. Nah, dan itu prosesnya sepersekian detik ya, untuk mencupliknya. Jadi lebih cepat dan lebih compact dan lebih murah harganya. Dibanding kalau misalkan menggunakan yang sama seperti dulu, mungkin susah untuk mendapatkan komponen, harganya mahal, dan pengaplikasiannya susah untuk diterapkan. Oke, nah di sinyal digital inilah nantinya akan menghasilkan sinyal diskrit, di mana mempunyai nilai maksimum dan minimum. Minimum berupa 0, maksimum nilainya 1. Nah, makanya nanti dalam bentuk satu kesatuan yang dinamakan bit. Nah, nantinya tergantung juga dari chip ADC-nya berapa bit yang digunakan. Misalkan minimal itu 1 bit. Nah, mana bitnya bisa berupa 0 atau 1. Nah, kalau misalkan speknya dia mempunyai 2 bit, berarti nanti ada rumus kombinasi 2 pangkat N. Contohnya untuk 2 bit, 2 pangkat 2 berupa 4. Nah, contohnya yang 4 bit ini 00, 01, 10, dan 11. Nah, ini yang 2 bit. Sehingga akan menghasilkan kombinasi 4 dari 2 bit tersebut. Contoh misalkan saya tunjukkan yang kalkulator nih. Kalkulator bawaannya dari Windows. Saya klik. Nah, di sini misalkan heksanya itu FF. Nah, FF itu berarti kan 255 nih desimalnya. Nah, sedangkan binernya ini ada 8 bit sini. Kalau 8 bit, bitnya ada 8 berarti berapa banyak jumlahnya? Berarti 3 bit 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2, 2 kali 2. Nah, seperti itu. Oke. Ini bisa nggak lebih nih? Bisa. Nih kalau kita mau taruh lagi juga bisa nih. Oh. Nah, berarti kalau ini 8, 8, 16, 16 tambah 4, 20. Nah, seperti itu. Oke. Oh, ini udah kebuka. Nah, disinilah sinyal digital nanti dalam bentuknya di mana menggunakan quantizer, nanti periodenya bisa kita lebarkan. Nah, disitulah yang ada di namanya jumlah bitnya berapa. Sehingga nanti bisa disebut dengan word length atau panjang wordnya berapa lengthnya. Nah, untuk jumlah bitnya sendiri ini mempengaruhi dari nilai akurasi sistem digital yang dipakai, metode kuantisasinya seperti apa. Karena di sinyal digital dia mempunyai keistimewaan yang satu, dia mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi, kemudian penggunaannya bisa berulang-ulang, kemudian juga informasinya dimudah diproses dan juga dimodifikasi, dan juga jumlahnya bisa sangat besar dalam pengiriman informasi.
Seperti itu. Oke, saya cek kepada yang masuk. Oke, belum ada, saya lanjutkan. Nah, di sinyal digital inilah dari situ kita tahu bagaimana cara mengkonversi dari analog ke digital. Mulai dari sinyal analog, nantinya akan disampling, dicuplik, kemudian dikuantiseker. Nah, kemudian dikuantiseker dengan menghasilkan sinyal diskrit dan hasil kuantisinya menjadi lebih halus, sehingga nantinya bisa dikodekan dalam bentuk digital. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas kan? Atau hilang? Jelas, Pak. Oh ya jelas. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas tidak ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, ini gambar. Gua mau nanya, Ya, ya. yang tadi kalkulator itu biasanya tuh buat ngitung apa ya, Pak? Yang F itu. Terus Oh, implementasinya di ini. real life tuh kayak gimana gitu? Oh, nih misalkan kalkulator nih. Kalkulator biasanya jadi kalau real life-nya, kalkulator sendiri ini banyak ya. Ada yang standar, biasa kayak gini simple lah ya, tahulah ini standarnya. Ada yang Oh, itu kalkulatornya beda ya? beda, ada yang saintifik tuh, ya kan, ngitung sin cos berapa, mod x pangkat 2, ya kan, logaritma. Ada juga yang programmer, yang grafik juga ada grafik. Oh, nanti kita mau buat gambar atau apa. Nah, kemudian ada yang programmer. Nah, biasa saya menggunakan yang programmer. Jadi di sini menghitung namanya kode. Nah, jadi ada namanya ASCII code atau kode ASCII. Nah, kode ASCII itu seperti apa sih? Nah, saya tunjukin nih kode ASCII ya. Ntar nih sedikit lambat sebentar ya. Kode ASCII. Nah, kalau orang sering bermain program, nah itu sering tahu kode ASCII itu seperti apa. Eh, ada nggak ya, saya simpan sini ya. ASCII table. Nah, saya juga nggak hafal, jadi saya menggunakan kalkulator untuk mengkodekan ASCII-nya. Kalau saya buka gambar kode ASCII itu seperti ini. Jadi kalau pengen menulis huruf A, B, C, kodenya berapa? Nah, ini terlihat nggak, Mbak, gambarnya? Terlihat, Pak. Nah, seperti ini. Jadi, misalkan saya ingin menulis huruf Asep, A berarti, kemudian S, kemudian E, kemudian P. Nah, A ini apa nih? Karakter. Berarti kodenya berapa? Oh, desimalnya 33, oktal 41, hexanya 21. Nah, saya biasanya lihat desimal berapa nih, 33. Nah, 33, kemudian ini hexanya 21, ya kan? Nah, ternyata kalau untuk huruf A ini kodenya. Kalau misalkan mau dibuat dalam bentuk digital 00100001. Jadi yang nolnya dimatikan, low, yang satunya di high kan. Baru nanti muncul huruf A. Seperti itu. Nah, kalau bermain microcontroller seperti semester yang lalu di IoT, nampilin ke display, ke segmen LCD atau segmen 7 segmen. Nah, itu seperti itu, harus tahu kode-kodenya. Nah, biasa menggunakan ASCII code atau ASCII tabel. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi nggak perlu dihafal, cuman tahu cara menggunakannya dan bagaimana tahu cara mencarinya, gitu aja. Kalau menghafal ke sini, wah kebangetan. Udah puyeng memprogram, banyak puyeng menghafal, nggak usah. Oke, nah nanti kita minggu depan belajar RPA. Itu buat program tanpa mengcoding, ya. Jadi tahu caranya apa? Kita buat blok-blok diagram aja. Nah, seperti itu. Nanti diajarin. Aslinya ada di belakang layar, bisa kita mengcoding. Bahasanya bisa Visual Basic, bisa C#, JSON, Python, everywhere. Oke. Nah, bagi saya, nanti kita buat berupa gambar-gambar blok-blok diagram, berupa objek, tinggal kita rangkai jadi programnya. Nah, cuman nanti kita belajar minggu depan ya saat RPA. Oke, ada yang lagi mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan?
Saya cek mana tadi ya. Nah ini nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Dulu. Oke. Nah ini gambar kalau misalkan saya capture di osiloskop seperti ini. Jadi di osiloskop itu di stop atau di hold atau di screen capture. Nah didapatkan sinyal nih. Sinyal kontinu baik itu dari suara, mikrofon, atau tegangan listrik, arus listrik, gambar, video. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah dicuplik dia akan menghilangkan noise nomor satu dengan menggunakan filter anti-aliasing ataupun band limiting filter sehingga menjadi lebih jelas, jernih. Langkah kedua dia akan mengambil sampel menggunakan waktu period. Nah, disampling sehingga akan menjadi nilainya berupa discrete. Kemudian dari discrete inilah nanti digabungkan dengan sinyal aslinya akan membuat sinusoidal yang berupa discrete. Nah, inilah disebut dengan proses kuantisasi. Nah, jadi amplitude sampelnya akan dirubah dalam bentuk discrete oleh kuantisasi atau kuantizer. Nah, yang keempatnya barulah kita isikan kode-kode binernya. 1 dan 0 dan itulah sudah bentuk sinyal digital. Nah, kalau ada praktikum, kalau saya dulu teknik elektro, dulu saya S1-nya teknik elektro di ITS. Nah, itu cara mengkonversi seperti ini. Merubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Nah, di sini nanti pengolahannya biasanya menggunakan beberapa komponen dasar dari si namanya mesinnya osiloskop. Itu ada komponen digital, register, encoder, decoder, dan yang paling mahal itu mikroprosesornya. Nah, karena waktu itu harga satu osiloskop aja satu mobil kijang kapsul. Nah, zaman 2003 ya saya kuliah. Nah, kalau sekarang mungkin lebih murah kali. Karena elektronik itu selalu terjadi depresiasi. Semakin maju teknologi, semakin murah harganya biasanya. Nah, di pengolahan inilah nantinya banyak yang menggunakan cara itu karena kelebihannya satu, yang suara ataupun inputannya itu bisa lebih jernih, lebih jelas, kecepatannya tinggi, sedikit kesalahan, dan intinya kita bisa menyimpan data-data tersebut dalam bentuk hardware di dalam CD, DVD, flash disk, waktu zaman dulu disket, ataupun penyimpanan analog bisa disimpan dalam bentuk pita magnetik. Contohnya apa? Kaset. Kalau sekarang mungkin nggak tahu anak-anak sekarang tahu nggak kaset. Kalau zaman dulu ada kaset, masih pakai pita, radio lah alat untuk mendengarkannya itu. Nah disitulah sinyal digital diperoleh di mana nilainya 0 dan 1 dan itu lebih kebal terhadap temperatur dan pemrosesannya biasanya lebih mudah. Nah, sinyal digital juga ini nantinya bisa dibaca oleh perangkat digital, contohnya komputer. Nah, nanti minggu depan kita akan buat yang namanya RPA, yaitu robot virtual. Namanya robot proses otomasi untuk menjalankan aplikasi ataupun ada web yang mau dijalankan aplikasinya oleh admin atau seseorang. Nah, kita akan bisa menggantikan admin atau seseorang tersebut dengan menggunakan robot seperti itu. Nah, disitulah nantinya konsep di mana sinyal analog dirubah oleh digital dengan menggunakan komputer. Pemrosesannya, teknologinya menggunakan DSP. Nah, saya bilang tadi kita tidak perlu bahas secara detail, tapi kita tahu luar ataupun eh, apa ya kulit kulit tipis tentang digital signal processing. Karena kalau pembahasan sendiri itu melebar. Nah, kalau dulu di teknik informatika ada namanya pengolahan sinyal digital atau pengolahan gambar. Saya pernah ngajar itu menggunakan tool MATLAB. Nah, nggak tahu kalau mahasiswa kelas ini apa pernah diajar juga sama saya lupa. Nah, itulah prosesnya biasanya menggunakan dari suara, audio, dari gambar, atau dari video, atau dari sonar atau radar, dan masih banyak yang lain inputan yang bisa digunakan. Khususnya dalam biomedis, nah, bisa untuk ngecek detak jantung,
ataupun ngecek lihat tensi darah, ngecek kolesterol, gula darah, asam urat dan sebagainya. Itu namanya pengolahan data seismik. Oke, itulah pemrosesan sinyal khususnya untuk sinyal-sinyal digital, di mana tujuan akhirnya dia akan bisa mengkonversi dari sinyal analog ke digital. Nah, kebalikannya nanti untuk sinyal analog sendiri itu berupa digital to analog ataupun sinyal analog itu sendiri, di mana nantinya akan bisa didapatkan sinyal yang kita inginkan. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Oke. Nah, kalau misalkan di sekarang digunakan kebanyakan sinyal digital itu di dalam pemrosesan yang lebih luas, contohnya menggunakan FPGA, yaitu untuk gerbang programmable array. Salah satunya apa? Yang ada di PLC atau juga yang ada di pemrosesan gambar, suara ataupun video seperti itu. Jadi lebih berat arahnya, lebih berbobot, khususnya yang disebut dengan sinyal digital controller seperti itu. Oke, ini kelebihannya. Tadi juga salah satunya yaitu memiliki fleksibilitas, keterlibatan dan akurasinya bagus, faktor toleransinya tinggi, dan faktor kesalahannya sedikit. Nah, ada juga prosesnya dari floating point ataupun fixed point, di mana nanti dalam bentuk panjang word atau word length-nya. Nah, kemudian juga metode-metode yang digunakan, dengan juga data-data dalam penyimpanannya itu lebih bagus. Nah, namun, ketika dalam pengimplementasiannya, sinyal digital ini biasanya memiliki keterbatasan, khususnya dalam kecepatan konversi. Nah, di mana nanti akan berhubungan dengan hardware yang digunakan. Misalkan dalam bentuk gambar atau video, nah biasanya untuk mengkonversi itu namanya merender. Merender dalam bentuk analog to digital, nah butuh waktu. Tergantung dari hardware-nya mumpuni atau tidak. Apalagi kalau kita bermain data mining, datanya bergiga-giga, bahkan sampai tera, itu berapa lama bisa diproses. Nah, sehingga pengolahannya perlu juga bersangkutan dengan hardware. Jadi tidak hanya software, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke kedua, yaitu sinyal analog? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya yaitu sinyal analog. Nah, sinyal analog ini dalam bentuk gelombang sinyal yang kontinu, di mana nanti akan membawa informasi di dalam karakteristik gelombang tersebut. Nah, biasanya dalam bentuk isyarat analog, yaitu amplitude dan frekuensi. Contoh seperti apa? Nah, seperti mikrofon. Halo, halo, halo. Nah, seperti itu nanti bisa di-adjust suaranya menggunakan tombol, digedein, dikecilin. Nah, itu di-adjust nilai amplitudenya dan nilai frekuensinya biar suaranya sesuai atau tidak menyakitkan, tidak mendesing seperti itu. Nah, disitulah nantinya gelombang sinusnya yang akan di-adjust, di mana sinyal analog biasanya berupa sinus ataupun kosinus. Nah, caranya konsepnya menggunakan teknologi Fourier atau disebut dengan transformasi Fourier. Nah, namun ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Sinyal analog ini tergantung pada jarak. Semakin jaraknya jauh, maka disitulah gangguannya semakin besar. Dan sinyal yang didapatkan dari inputan biasanya menjadi lebih kecil. Nah, tantangannya bagaimana bisa mempertahankan sinyal masukannya menjadi sinyal aslinya tersebut. Nah, di sini di gelombang untuk sinyal analog sendiri memiliki 3 variabel, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Nah, fase ini khususnya untuk menggunakan teknologi elektrik. Contohnya PLN ataupun Telkom ataupun kereta api. Mereka menggunakan namanya PLC. PLC itu Power Line Carrier. Jadi berkomunikasinya menggunakan kawat tembaga.
Nah, kalau di kereta api itu di kawat tembaga samping-samping relnya atau di atas. Kemudian Telkom, nah, kawat tembaga. Kalau sekarang mungkin sudah diganti fiber optik, tapi masih menggunakan kawat tembaga ada. Sama PLN juga sama, pakai arus jala-jala yang di atas. Nah, itu menggunakan kawat tembaga untuk komunikasi antar satu gardu dengan gardu yang lain sampai ke pusat ataupun control station. Nah, itu menggunakan teknologi untuk mengcover semua area menggunakan SCADA, yaitu Supervisory Control and Data Acquisition. Seperti itu. Nah, yang paling simpel suaranya apa, sinyal analog itu berupa suara. Bisa juga sinyal analognya berupa foto, gambar, ataupun video. Seperti itu. Oke. Dan di sini ada proses untuk sinyal suara menjadi digital, di mana suara berupa sinyal analog masuk ke mikrofon, baru masuk ke ADC. ADC convert lagi ke DAC, baru masuk ke speaker. Nah, proses inilah nanti akan merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital, nah, di mana nantinya dia akan dikonfirmasikan kembali menjadi sinyal analog. Nah, suaranya inilah konsep yang namanya ADC to DAC, di mana nantinya ada konsep bagaimana sinyal tersebut dikuatkan menggunakan transistor, dioda, nah, op-amp. Itu pembahasan di pertemuan yang sebelumnya tentang komponen elektronik aktif dan tidak aktif. Nah, seperti itu. Dan untuk sinyal analog sendiri banyak sekali kerugiannya, walaupun untuk kelebihannya, di mana kerugiannya tergantung dari jarak. Nah, semua pengirimannya kalau misalkan menggunakan kawat tembaga semakin jauh maka akan semakin banyak tantangannya ataupun noise-nya. Nah, kemudian juga tergantung oleh hambatan alam, contohnya petir, kemudian kebanjiran, ataupun hambatan dari eksternal, misalkan dari burung, gangguan binatang, sama gangguan manusia sendiri yang banyak mengambil kabel-kabel seperti itu. Nah, disitulah nantinya seringkali ada pengecekan untuk mengecek untuk jalur PLC, Power Line Carrier. Selain juga untuk menghilangkan noise yang ada di internal sendiri, biasanya dari power supply ataupun tegangan listrik yang dialiri di kabel kawat tembaga tersebut. Oke, itu untuk pertemuan malam hari ini. Ini ada tugas untuk malam hari ini di pertemuan ke-6, buat resume atau rangkuman untuk topik malam hari ini di pertemuan ke-6, yaitu pemrosesan sinyal. Nah, nanti buatnya di Word atau PDF untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2, buat desain model ADC dan DAC untuk proyek otomasi kalian. Nah, kalau misalkan proyek otomasinya, saya hampir mirip seperti mata kuliah yang lalu IoT menggunakan Arduino atau SP32. Nah, itu pasti ada ADC-DAC-nya. Saya buat RPA, nah buat aplikasi yang akan mengontrol aplikasi ini. Nah, itu pasti ada tuh ADC dan DAC-nya. Seperti apa itu, Pak? Itu kan software. Nah, berarti dari analog bisa aja ada inputan masukannya berupa gambar, berupa file PDF. Nah, itu harus kita digitalkan. Udah bentuknya digital. Nah, tapi kan dia nggak tahu mau ngambil data apa. Nah, nanti di scan, diambil datanya. Nah, nanti data itulah baru bisa kita masukkan ke controller untuk kita olah, untuk kita buatkan robot. Nah, kemudian nantinya baru bisa kita rubah lagi dari digital ke analog, mungkin untuk mencetak, mengeprint, ataupun hanya sekedar menyimpan ke dalam database. Nah, namun beda kalau proyek otomasinya buat mekanisme mesin. Saya buat prototipe dengan robot, saya buat prototipe lift, itu nggak ada DAC sama ADC-nya. Seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada nomor HP dan email saya. Bisa tanya di grup ataupun japri WA ke saya, silakan. Oke, jangan lupa untuk absen di e-kampus
Absen di kampus bisa klik online di pertemuan ke-6. Nah, biasanya kalau klik online, saya klik online itu dianggap hadir. Pak, saya kliknya link grupnya nggak dari e-kampus, nggak klik online, tapi dari grup WA. Terus saya nggak isi kolom komentar atau klik absen. Nah, nanti dibuka aja. Kan saya ada rekamannya nih di YouTube nih. Nah, nanti dicek screen capture di YouTube ini. Ada nama saya nggak nih? Nah, bisa dilihatin nantinya. Oh, ini ada Pak, dan saya ini. Ah, itu buktinya. Oh, ada hadir. Oke. Misalkan kelupaan tidak klik online, tidak isi kolom komentar, ataupun tidak klik absen. Oke. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Sendiri-sendiri. Masih lama, tapi jangan sampai lupa. Insya Allah minggu depan kita akan pelajari RPA, membuat tool robot virtual menggunakan UiPath. Setelah itu minggu lusanya kita UTS. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Contoh desainnya kayak gimana, Pak? Apa tuh? Contoh desain model ADC dan DAC itu. Oh, model ADC dan DAC itu seperti apa? Nah, misalkan saya proyeknya IoT, menggunakan SP32, di mana inputannya, topiknya itu temanya menghidupkan lampu otomatis. Saya menggunakan sensor. Nah, inputannya nanti sensornya LDR, blok LDR. Nah, nanti berupa yang terbaca sinyal analognya berupa hambatan. Kalau ada lampu, hambatannya kecil. Kalau tidak ada lampu, hambatannya besar. Nanti masuklah ke controller. Nah, di situ nanti ada model ADC-nya. Nah, model ADC-nya bagaimana cara merubah dari misalkan analog ke digital untuk bisa dibaca oleh si microcontrollernya. Nah, bisa menggunakan nanti gambar ataupun bisa lewat perhitungan. Nah, perhitungan dari analog digital bisa dari apometer, kemudian dibaca nanti bisa ditampilkan, atau langsung ngebaca dari outputnya si SP ataupun Arduino-nya. Nanti tinggal di blok-blok, nah, buat pemodelan diagram bloknya. Kemudian dari si controller outputnya mau dirubah ke analog. Nah, caranya dari mana digital ke analognya, cara membacanya tinggal dibuatin blok-blok diagramnya sampai nanti dari nilainya masuk ke aktuator untuk hidupin relay. Relay on, maka lampu hidup. Oke, seperti itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Berarti kan Sama-sama. saya tinggal bikin gambar kayak use case diagram gitu ya, Pak? Iya, betul, seperti itu. Oke, siap, Pak. Oke, monggo silakan kalau ada yang lagi mau ditanyakan. Kalau ada kesulitan, tanyakan ya. Di luar jam kuliah juga bisa WA ke saya, Japri. Nomor HP dan juga email saya ada di akhir slide. Udah selesai, nah besok kita udah mulai ke arah software. Mungkin software dan hardware, tapi kita buat dulu softwarenya. Nah, salah satunya menggunakan RPA, toolnya UiPath. Nanti juga ada belajar ke PLC, syukur-syukur saya bisa ke kampus, nanti saya bawa bentuk PLC-nya. Nggak tahu ini, di jalan aja belum bisa. Insya Allah bisa sembuh. Dan untuk UTS sepertinya online ya. Nah, nanti UTS-nya berkelompok, disiapkan file PPT, PDF, Word-nya. Nanti soalnya dipresentasikan tiap kelompok.
Oke, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya tutup untuk malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan masih online. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.